Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqal musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum bi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumil ulama'il 'amilina fid dharain, amin. Babu salatil Aidain, bab tentang solat Idul Fitri, Idul Adha. Sudah sebagian kita kaji, maka sekarang masuk pada sunanul khutbah, sunnah-sunnah ketika khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Al-awwal, yang pertama, yusannu idza kanatis salatu jama'atan ay yakhtuba ba'daha khutbatain ka khutbatayil jumu'ah. Disunnahkan setelah solat Idul Fitri, Idul Adha, jika solat Idul Fitri, Idul Adha itu dilaksanakan secara berjamaah, maka disunnahkan khutbah. Berarti kalau solatnya tidak berjamaah, kalau ada orang solat sendirian, seperti ibu-ibu di rumah solat sendirian Idul Fitri atau Idul Adha, maka tidak disunnahkan untuk khutbah. Tapi kalau solatnya berjamaah di masjid, di musalla, di lapangan, disunnahkan khutbah, bukan wajib. Disunnahkan khutbah. Kalau Jumat kan wajib khutbah. Kalau Idul Fitri Adha sunnah untuk khutbah. Seperti apa khutbahnya? Seperti khutbah Jumat. Rukun fil arkan was sunan. Rukun-rukunnya seperti sholat Jumat, seperti khutbah Jumat. Harus hamdalah ya, khutbah pertama, khutbah kedua, salawat kepada Nabi, khutbah pertama, khutbah kedua, wasiat takwa, khutbah pertama, khutbah kedua, baca ayat pada salah satu dua khutbah, kemudian membaca doa untuk muslimin muslimat di khutbah yang terakhir. Rukunnya sama seperti rukun khutbah Jumat, begitu juga sunnah-sunnahnya sama seperti sunnah khutbah Jumat, hanya beda syarat-syaratnya saja. Syarat-syaratnya beda. Di antaranya kalau khutbah Jumat harus suci, punya wudu. Tapi kalau khutbah Idul Fitri Adha, misalnya dia habis solat batal wudunya, dia khutbah, boleh. Beda dengan Jumat. Kemudian yang kedua, sunnah khutbah Idul Fitri Idul Adha itu an yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusihi lil azan fil jumu'ah. Disunnahkan bagi khatib Idul Fitri, Idul Adha, sebelum dia mulai khutbah, dia duduk dulu sebentar, seperti duduk menunggu azan kedua pada solat Jumat. Jadi ketika khatib naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Kalau Jumat kan habis itu kan duduk, duduk azan kedua. Kalau Idul Fitri Adha gimana? Sama, sunnah duduk juga. Tapi kan tidak azan. Nah, biasanya diisi dengan sholawat. Jadi sebelum mulai khutbah pertama itu, kalau sudah naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan duduk dulu, seperti duduknya dia ketika menunggu azan kedua pada sholat Jumat. Duduk sebentar. Biasanya diisi dengan sholawat biar tidak kosong. Kemudian as-salis, yang ketiga, an yukabbira fi iftitahil ula tis'an wila wa fi iftitahis tsaniya sab'an wila. Di khutbah yang pertama dimulai dengan 9 kali takbir. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, dan seterusnya. Disunnahkan khutbah pertama dimulai 9 kali takbir, sunnah, bukan wajib. Kalau ada khatib tidak baca takbir 9 kali khutbah Id, jangan diprotes, karena khutbahnya saja sunnah, solat Idnya sunnah, khutbahnya sunnah, baca takbir 9 kali pun juga sunnah. Jadi kalau dia tidak takbir 9 kali, ya tetap dianggap sah khutbahnya, karena takbir 9 kali itu sunnah.
Kemudian takbir untuk khutbah kedua, sebelum dia khutbah yang kedua, takbir 7 kali. Beda dengan solatnya kan, kalau solatnya rakaat pertama sunnah takbir 7 kali. Rakaat pertama sunnah takbir 7 kali. Rakaat kedua sunnah takbir 5 kali. Rakaat pertama kalau solat Idul Fitri Idul Adha sunnah takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Rakaat kedua sunnah takbir 5 kali selain takbir pindah, takbir intigal, takbir pindah dari rakaat pertama ke kedua, itu tidak dianggap. Allahu Akbar, itu belum satu. Allahu Akbar baru satu. Itu disunnahkan rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kalau ada orang lupa tidak apa-apa. Kalau udah mulai Fatihah berarti sudah hilang kesunnahannya. Nah, itu kalau salatnya. Kalau khutbahnya, khutbah pertama 9, khutbah kedua 7 kali. Sebelum khutbah baca takbir. Kemudian ar-rabi' yang keempat, an yadhkura fihima ma yaliqu bil hal. Fa yata'arrad li ahkami zakatil fitri fi 'idihi wa li ahkamil udhiyah fi 'idiha. Maka hendaknya khatib yang berkhutbah hendaknya berbicara pada khutbah tersebut dengan pembicaraan atau isi khutbahnya yang sesuai dengan momen daripada hari tersebut. Idul Fitri misalnya, ceritakan tentang zakat fitrah, ceritakan tentang bagaimana yang harus dilakukan setelah melaksanakan puasa Ramadan, apa tanda orang yang berhasil Ramadannya, sesuai. Kalau Idul Adha, cerita tentang bagaimana udhiyah, berkorban, apa keutamaannya dan seterusnya. Berbicara dengan sesuatu yang sesuai dengan momen tersebut. Kemudian di antara hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri, Idul Adha di sini disebutkan tusannu tahni'ah bil 'id wa yadkhulu waqtaha fi 'idil fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi 'idil adha bi subhi yaumi arafah. Disunnahkan mengucapkan tahni'ah, selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, itu disunnahkan. Kalau Idul Adha, Idul Fitri mulai kapan? Mulai maghrib malam Idul Fitri. Misalnya besok Idul Fitri Lebaran 1 Syawal. Nah, mulai malam ini maghrib itu sudah disunnahkan untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, atau Idun Sa'id, hari raya yang bahagia, atau Idun Mubarak, hari raya yang diberkahi. Sunnah kalau Idul Fitri dari mulai malam maghrib. Kalau Idul Adha dari mulai subuh hari ke-9 Zulhijjah, subuh hari Arafah. Besok misalnya hari Idul Adha. Nah, mulai tadi subuh, berarti lebih awal kalau Idul Adha. Mulai subuh hari ke-9 hari Arafah disunnahkan selamat hari raya Idul Adha. Disunnahkan untuk mengucapkan tahniah tersebut. Tapi kalau mengucapkan kepada hari raya, mengucapkan selamat hari raya kepada penganut agama lain, mengucapkan selamat hari raya agama mereka, haram, tidak boleh. Tidak boleh, haram. Kalau dia mengucapkan, terserah dia. Tapi kalau untuk orang muslim mengucapkan tahniah selamat hari raya mereka, agama ini dan itu selain Islam, mereka hari raya, menurut mereka hari raya, orang Islam mengucapkan selamat, haram, tidak boleh. Makanya jangan ikut-ikutan lah kita. Jangan ikut-ikutan orang yang mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang selain agama Islam. Nah, kemudian aqsamut takbir, bagian atau jenis-jenis takbir. Yang gasimu ila gismain, takbir itu terbagi menjadi 2, mursal wa muqayyad. Takbir mursal bebas, muqayyad terikat. Yang pertama al mursal wal mutlaq anit taqyid bis salawat. Takbir mursal itu takbir bebas yang tak ada kaitan dengan waktu salat. Fayukabbiru fi kulli waqtin wa yakunu fil fitri wal adha waqtuhu min ghurubi syamsi lailatul 'id ila al ihram bis shalah.
Maka takbir yang bebas ini adalah takbir yang tidak ada kaitan dengan waktu bebas. Takbir terus. Di mana itu? Takbir mursal, takbir yang bebas ada pada Idul Fitri dan ada pada Idul Adha. Dua-duanya ada takbir bebas. Artinya takbir itu sebagaimana yang kita ketahui, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau agak panjang-panjang saya ucapkan nih. Nanti mikir lebaran pula. Kue lapis apa kan? Kalau dengar takbir itu tuh lain rasa hati ni. Tenang, tak lama lagi. 98 hari lagi Ramadan. Ya, Ramadan 98 hari lagi kurang lebih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, jumpa lagi Ramadan, taat ibadah kepada Allah, dapat ridha dan keberkahannya. Berkah Rasulullah SAW. Amin. InsyaAllah. Nah, yang pertama takbir mursal, bebas. Yang kedua muqayyad, terikat dengan waktu solat. Nah, takbir yang pertama mursal. Takbir mursal ada pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan waktunya? Dari mulai maghrib malam Id, malam hari raya itu, sampai imam takbiratul ihram untuk solat Id. Selesai sudah waktu takbirnya. Jadi itu bebas, sepanjang dari maghrib sampai solat Id itu bebas mau takbir, boleh terus. Nah, itu ada pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua al-muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu solat. Ai ba'da salawat, dia hanya disunnahkan setelah solat saja. Sawa'un akanat fardhan am naflan, baik itu solat wajib atau solat sunnah, disunnahkan takbir. Adaan am qadaan, baik solatnya adaan dia kerjakan pada waktunya, atau qadaan atau solatnya qada mengganti, disunnahkan juga takbir. Walau janazatan, walaupun dia solat jenazah, disunnahkan juga takbir. Wa yakunu fil adha faqat, tapi takbir muqayyad ini hanya ada pada Idul Adha saja. Waktunya li ghairil hajj, bagi orang yang tidak melaksanakan haji, min subhi yaumi Arafah, dari setelah solat subuh hari Arafah 9 Zulhijjah, ila asri akhir ayyamit tasyrik, sampai asar hari terakhir tasyrik 13 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari berarti, sampai asarnya 13 Zulhijjah. Wa ammal hajj, adapun orang yang sedang melaksanakan haji, min zuhri yaumin nahri, dari zuhur hari Idul Adha, sunnah takbirnya dari setelah sholat zuhur hari Idul Adha, ila subhi akhir ayyamit tasyrik, sampai subuh terakhir hari tasyrik, bukan sampai asar, sampai subuh bagi yang haji. Fa in tahallala kabbara, tapi kalau dia sudah tahallul pada hari ke-13 itu, kabbara hatta al-asr, maka dia boleh takbir sampai asar. Ini bagi yang haji. Bagi yang tidak haji, berarti kalau Idul Fitri takbirnya cuma satu saja, mursal saja, mursal, dari maghrib sampai solat Idul Fitri, udah selesai. Habis solat Idul Fitri jangan lagi takbir. Kadang-kadang saking semangat jadi lebaran, hari pertama itu zuhur masih takbir, Allahu Akbar, dan tidak takbir lagi. Oh, udah selesai solat Idul Fitri, ya udah selesai, tinggal nikmati saja kue lapis, kue kering dan bakso ya kan gitu. Kalau Idul Adha, Idul Adha itu ada takbir mursal dari mulai malam Id sampai solat Id. Ada juga takbir muqayyad kalau Idul Adha. Takbir muqayyadnya dari mulai tanggal 9 tuh, 9 habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, masuk takbir mursal tuh, terus sampai solat Id, sampai solat Idul Adha, dah stop. Habis zuhur takbir lagi, asar, maghrib, isya, besok lagi tuh, sampai hari tasyrik yang ketiga 13 Zulhijjah, asar, dah selesai takbirnya. Nah, jadi sunnahnya begitu, bukan
semau-maunya sendiri. Mau takbir Idul Fitri, takbir terus. Harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian jadi wat takbirul mursal li Idul Fitri afdal min at-takbiril mursal li Idul Adha. Takbir mursal di Idul Fitri, malam Idul Fitri itu takbir sampai imam, sampai khatib, sampai imam mulai sholat, takbir malam Idul Fitri itu lebih utama dari takbir malam Idul Adha, lebih mulia. Wa amma takbirul muqayyad li Idul Adha fa huwa afdal min kilaihima. Sedangkan takbir muqayyad Idul Adha, takbir yang setiap habis sholat di Idul Adha itu yang 5 hari, itu lebih afdal dari takbir mursal Idul Fitri dan mursal Idul Adha. Saya ulangi, takbir mursal yang malam Idul Fitri Idul Adha itu kan dua, malam Idul Fitri, malam Idul Adha kan takbir. Yang mana yang lebih utama? Takbir malam Idul Fitri. Tetapi takbir muqayyad, takbir yang dari tanggal 9 Zulhijjah itu habis sholat, yang sampai 5 hari, takbir yang setiap habis sholat itu Idul Adha itu, takbir yang dari tanggal 9 sampai tanggal 13 itu lebih utama dari takbir malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu lebih utama. Nah, jadi tanggal 9 Zulhijjah jangan lupa hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu habis sholat subuh langsung takbir. Itu takbir setiap habis sholat itu lebih utama dari takbir malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Dan ingat, disunnahkan bukan hanya takbirnya setiap habis sholat wajib saja. Habis sholat duha, dari mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, habis sholat duha, takbir sendiri. Jangan pakai mikrofon, takbir sendiri. Habis sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, takbir sendiri, pelan-pelan ya. Allahu Akbar gitu. Habis sholat jenazah sunnah. Ya, itu bagi takbir muqayyad yang dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah, kemudian babu sholatil kusufain, bab sholat gerhana bulan, gerhana matahari yang kemarin kita lakukan tuh di masjid ini. Nah, al-aslu fiha, dalil asal tentang sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu adalah yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fussilat, dalam surah Fussilat ayat 37, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan jika kalian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil dari Al-Qur'annya. Kalau dalil dari hadisnya, ada hadisnya tentang sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu inna syamsa wal qamara, kata Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Matahari dan bulan itu tidaklah gerhana karena sebab kematian seseorang dari kalian dan karena sebabnya hidup seorang dari kalian, tidak. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan itu bukan karena sebab seseorang mati atau seseorang hidup, bukan. Memang itu tanda kebesaran Allah. Fa idza ra'aitum, maka jika kalian melihat gerhana matahari, gerhana bulan, fa idza ra'aitum dzalik, jika kamu melihat hal itu, gerhana itu, fasallu, maka salatlah, wad'u, dan berdoalah, hatta yang kasyifa ma bikum, sampai selesai itu gerhananya. Jadi salat gerhana itu dari mulai gerhana sampai selesai, itulah waktunya. Kalau sebelum gerhana tidak boleh, setelah gerhana juga tidak boleh. Waktu salat gerhana ketika masih berlangsung gerhananya. Hukmuha, hukum salat gerhana, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, artinya tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau gerhana terjadi, Nabi pasti melaksanakannya. Walau limunfarid, walaupun sendirian, misalnya lagi pergi kemana, jauh dari masjid, jauh dari surau, atau tidak ada orang sholat gerhana bulan, gerhana matahari berjamaah,
Misalnya dia pergi suatu kampung itu tidak dia melaksanakan sholat gerhana. Sholat sendiri boleh. Nanti disebutkan tata caranya. Wa yukrahu tarkuha, dan makruh meninggalkan sholat gerhana. Wa tusannu jama'atan wa fil masjid wa indhaqa, dan disunnahkan dilaksanakan sholat gerhana itu berjamaah, dan disunnahkan lagi di dalam masjid walaupun sempit. Berarti sholat gerhana itu sendiri boleh, tapi lebih bagus berjamaah, dan lebih bagus lagi berjamaahnya di masjid. Berarti di lapangan boleh, tapi lebih bagus di masjid. Wa indhaqa, walaupun sempit. Kemudian al-hikmah fiha, hikmah daripada solat gerhana. Apa hikmahnya solat gerhana? Tanbihu ubadi syamsi wal qamar ala annahuma musakhkharani mudhallalani walau kana ilahaini ladafa'an nagsa an nafsihima walam yamhu nur walam yumha nuruhuma. Hikmah solat gerhana adalah untuk memberi peringatan kepada mereka-mereka yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Kan ada orang-orang itu nyembah matahari, nyembah bulan. Itu solat gerhana bulan, gerhana matahari, untuk memberi peringatan kepada mereka bahwasanya gerhana bulan dan matahari itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah matahari dan bulan itu Tuhan, niscaya dia akan tidak terjadi gerhana. Karena ketika terjadi gerhana kan hilang cahayanya. Cahaya matahari, cahaya bulan itu ketika gerhana kan hilang cahayanya. Kalau memang dia Tuhan, tak mungkin hilang tuh cahayanya. Kok bisa hilang? Itu menunjukkan bahwasanya dia adalah makhluk, bukan Tuhan. Makanya ketika dia gelap, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nyembah matahari bulan kan pas dia terang. Kita ketika dia gelap kita nyembah Allah. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktuha, waktunya yadkhulu fihima bibtida'i taghayyur wa yakhruju fil khusub linjila' bil ghurubi syamsi kasifah. Jadi waktunya adalah ketika mulai gerhana, selesainya ya selesai gerhana. Nah, kemudian kaifiyatu salatihima, cara salatnya. Kemarin kita udah laksanakan ya. Gampangnya cara solatnya itu seperti solat 2 rakaat, cuma berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali setiap rakaat. Misalnya solat sunnah gerhana bulan, usalli sunnatan li khusu, pakai kha, kalau bulan pakai kha. Usalli sunnatan li khusu fil qamar, rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allahu akbar, niat saya solat sunnah gerhana bulan 2 rakaat menjadi makmum kepada Allah Ta'ala. Baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah. Jadi kalau dia solatnya berjamaah, biar imam yang baca Al-Fatihah. Setelah amin, makmum baca Al-Fatihah. Habis itu imam baca surah yang agak panjang. Habis baca surah, ruku. Habis ruku, berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi. Habis Al-Fatihah, baca surah yang agak pendek dari rakaat pertama surahnya. Sunnahnya gitu. Dan tidak baca surah pun tidak apa-apa, kan sunnah. Nah, tapi lebih bagus baca surah, dan lebih sunnah lagi surahnya agak pendek daripada rakaat pertama, daripada berdiri yang pertama. Habis baca surah, rukuk lagi 2 kali rukuknya. Kemudian baru i'tidal. Mesti i'tidal lah, baru sujud. Seperti biasa sudah. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Kemudian berdiri lagi. Berdiri, baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, baca surah. Baca surah yang agak pendek daripada sebelumnya. Habis baca surah, rukuk. Habis rukuk, berdiri lagi, Al-Fatihah lagi. Habis Al-Fatihah, surah yang lebih pendek lagi. Habis itu rukuk lagi. Kemudian i'tidal dan seterusnya. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, tasyahud akhir, salam, selesai. Jadi setiap rakaatnya berdiri 2 kali, sujud rukuknya 2 kali. Semuanya bisa melaksanakannya. Kalau gerhana matahari gimana? Shalli sunnatan li kusufis syamsi, pakai kaf. Usalli sunnatan li kusufis syamsi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sendiri rakaataini lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah
contoh niat saya solat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala, udah baca doa iftitah. Kalau solat sendiri baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, ruku, Fatihah lagi, surah lagi, ruku lagi, dan seterusnya. Setiap rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku, bisa melaksanakannya kan? Tidak susah, gampang melaksanakannya, sendiri pun boleh. Nah, berkaitan dengan solat gerhana ini, kalau orang lagi solat gerhana, kita ingin solat 5 waktu, zuhur misalnya, orang lagi solat gerhana, maka kita tidak boleh jadi makmumnya dia. Tidak boleh jadi makmumnya. Kenapa tidak boleh jadi makmumnya? Karena tata cara solatnya beda ya. Kalau tata cara solatnya masih sama, walaupun beda solat tapi tata caranya sama, masih boleh. Kayak tadi saya datang tuh, di situ tuh ada bangun jalan rupanya. Nah, masuk dari Ampera tuh, ada orang ngecor jalannya, ngecor jalan, balik lagi saya mutar lewat Seruni tadi tuh. Ya. Tadi ente solat ba'diyah maghrib ya. Nah, tadi anda masuk, dia tuh solat ba'diyah maghrib. Dia solat ba'diyah maghrib. Anda tahu ini pasti solat ba'diyah maghrib, karena orang selesai dah. Dia solat ba'diyah maghrib. Anda solat maghrib, anda makmum sama dia tadi. Boleh tak tuh? Boleh. Dia solat ba'diyah maghrib, anda solat maghrib. Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Karena tata caranya masih sama. Berdiri, rukuk sekali, iktidal, sujud, kemudian duduk terus sujud, sujud lagi terus berdiri. Boleh. Pokoknya selama tata cara solatnya sama, masih boleh. Imamnya solat zuhur misalnya, ana jamak takdim solat asar, boleh. Atau imamnya solat asar, ana jamak takhir, ana solat zuhur, boleh, tidak apa-apa. Selama tata cara solatnya sama. Tapi kalau tata cara solatnya beda, ana solat zuhur, imamnya solat gerhana, nah itu tak boleh. Karena tata caranya beda. Ana solat zuhur, imamnya solat jenazah, tambah tak boleh. Solat jenazah tak pakai ruku, tak pakai sujud kan. Nah, tapi selama sama, makanya hadirin hadirat, kalau masuk ke masjid terlambat, orang udah bubar, orang solat ba'diyah, ikut sama orang yang solat ba'diyah tuh, ya ikut. Misalnya kita solat isya nih, terlambat, kita masuk masjid terlambat, orang udah selesai solat isya, kita masuk, orang udah bubar, solat masing-masing di tempatnya, ba'diyah isya, udah pilih salah satu, tapi cari yang kira-kira tengok-tengok yang punya ilmu. Oh ini, cari. Kalau yang tak paham nanti dia protes pula. Habis salam, apa yang ikut anak-anak ba'diyah isya, ente solat isya. Dia tak paham, padahal boleh itu. Ya. Nah, jadi cari, ini kayaknya dia tahu paham nih. Nah, jadi makmumnya dia, udah tepuk sikit, solat. Kita ikut dia ba'diyah isya, kita solat isya. Ya dia salam, kita lanjut. Nah, jadi dia gimana tuh dia? Dia gimana? Kalau dia tidak niat menjadi imam, ya solat dia tetap sah, cuma tidak dapat pahala berjamaah. Si imam tuh, si makmumnya harus niat sebagai makmum. Nah, misal tadi dia solat ba'diyah maghrib, ana ikut, ana solat maghrib, dia ba'diyah maghrib, ana harus niat menjadi makmum, harus. Dia gimana? Ketika ana tepuk dia, kalau dia ingin dapat pahala berjamaah, niat, saya niat menjadi imam dalam hatinya. Kalau dia tidak niatkan menjadi imam, ya tidak apa-apa, tapi tetap sah solatnya, gitu. Kemudian masailu fil kusufain, hal-hal yang berkaitan dengan solat gerhana bulan, gerhana matahari. Yusannul ghuslu laha lat tazayyun, disunnahkan mandi sebelum solat gerhana bulan, gerhana matahari, mandi. Saya niat mandi untuk solat gerhana bulan, sunnah karena Allah Ta'ala. Ketika air kena ke badan tu niat, sunnah. Lat tazayyun, tapi tidak disunnahkan untuk berhias-hias, tidak. Kalau mau pergi solat Idul Fitri, ya disunnahkan berhias-hias. Selain mandi, sunnahkan pakai yang bagus-bagus, pakai pakaian yang bagus-bagus, kopiah bagus, baju bagus, pakai yang bagus-bagus, apalagi udah bagus, putih lagi, itu tambah disunnahkan. Kalau tidak ada putih, minimal baju bagus, yang nutup aurat ya, aurat, pakai baju. Tapi kalau solat gerhana bulan, gerhana matahari, sunnah mandi saja, tidak disunnahkan pakai yang indah-indah gitu. Tapi rapi lah gitu, hormat, jangan pakai baju kotor-kotor apa, jangan pakai baju
Tak senonoh pakai baju yang ndak seperti Idul Fitri lah gitu pokoknya, ndak seperti Idul Fitri. Yusannu jahru fi khusufil qamar wal israr fi khusufis syamsi. Disunnahkan mengangkat suara ketika solat kalau dia gerhana bulan karena malam. Tapi kalau gerhana matahari karena siang, imamnya silent suaranya, seperti solat zuhur dan asar. Kemudian yusannu an yaktubal imam khutbatain. Nah, disunnahkan imam untuk khutbah setelah solat seperti Idul Fitri tadi, Idul Adha. Disunnahkan khutbah juga gerhana. Ba'da sholah yahutsu bihima 'alal khair, yang mana dalam khutbah itu dia ngajak orang, motivasi orang untuk berbuat baik. Kemudian sama khutbahnya, rukun-rukunnya sama seperti Jumat. Rukun khutbahnya sama seperti Jumat, 5 itu rukunnya. Nah, cuman syaratnya beda. Kalau Jumat harus suci kan? Kalau khutbah gerhana seperti khutbah Id, khotibnya tidak suci pun tidak apa-apa. Artinya tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Habis solat batal wudhunya, langsung khutbah, boleh, tidak apa-apa. Solatnya harus pakai wudhu, khutbahnya tidak apa-apa, tidak pakai wudhu. Kemudian idza ijtama'at sholawat fardun wa janazah wa id wa kusuf. Jika terkumpul solat-solat, solat fardu, solat jenazah, solat id, solat gerhana, terkumpul dalam satu waktu. Misalnya lagi hari Idul Fitri, gerhana bulan, gerhana matahari. Di hari pagi Idul Fitri, misalnya gerhana matahari, kemudian ada orang meninggal juga, ada orang meninggal juga. Gimana tuh? Fa in dhagal waktu, kalau waktunya mepet, guddimal fardu, dahulukan solat wajib. Misalnya ada orang dia ketinggalan subuh, malam nyucul meriam, pagi subuh tak bangun, maka kan dia harus ganti subuhnya. Solat subuh dia belum ganti, sementara dia solat Idul Fitri juga, jenazah juga, gerhana juga. Mana yang harus dahulukan? Kalau waktunya mepet, kata beliau, dahulukan yang wajib dulu, ganti dulu solatnya. Kemudian jenazah, solat jenazah dulu. Kemudian solat id, kemudian baru solat gerhana. Solat wajib dulu ganti, baru solat jenazah, baru solat id, baru solat gerhana. Itu yang harus dilakukan. Kalau waktunya luas, wa ini tasa'al waktu, kalau waktunya luas, guddimatil janazah, solat jenazah dulu, tsummal kusuf, baru solat gerhana, tsummal fardul aini, kemudian solat yang tadi itu yang dia ganti, ya, baru solat id. Nah, itu kalau waktunya masih luas. Tapi kalau waktunya mepet, solat wajib dulu. Kalau waktunya masih luas, jenazah dulu, baru gerhana, baru fardu yang ganti itu, baru solat id. Kemudian tusannus shalah munfaridan inda huduthi zalazila wa sawa'iga wa rihin syadidah. Disunnahkan solat sendirian kalau terjadi, disunnahkan solat gerhana ini sendirian kalau terjadi musibah seperti gempa atau angin kuat atau ada guntur petir. Jangan paksakan solat di masjid. Jadi kalau gerhana sedang gempa, sedang angin ribut, sedang musibah lah pokoknya, banjir misalnya, nah itu solatnya sendirian saja, jangan solat berjamaah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, idza ijtama'a kusuf wa jumu'ah, jika berkumpul solat Jumat dan juga solat gerhana, fayusallil kusuf awalan thumma yakhtubu biniyati khutbatil jumu'ah thumma yusallil jumu'ah. Gimana tuh? Misalnya ini mungkin terjadi, ini mungkin lagi mau sholat Jumat gerhana. Gimana tuh? Sholat gerhana dulu, tetap sholat gerhana, ya. Habis sholat gerhana, khutbah. Tapi bukan khutbah gerhana nih, bukan khutbah untuk sholat gerhana. Khutbahnya khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat, kemudian dia sholat Jumat. Jadi misalnya hari Jumat gerhana, mungkin terjadi gerhana. Gimana nih biar dapat dua-duanya? Sholat gerhana dulu, habis sholat gerhana selesai, nah mulai khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat baru sholat Jumat. Begitu tata cara yang benar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.